Sebetulnya saya tidak ada minat. Betul. Awalnya ya. Awalnya tidak ada minat untuk memasang candi. Tapi saya lihat itu di Budok. Wah, itu hati saya tersentuh. Ini Mas buat ganti ongkosnya. Loh enggak Pak, saya ini enggak minta itu. Ini gratis gitu. Sudah ada dari sekitar abad ke-7 dan bertahan sampai hari ini. Ya kan? Kalau ada yang mengatakan membuat atau memasang candi itu sesat atau salah, betapa durhakanya kita terhadap leluhur kita dari abad ke-7 yang sudah membuktikan keberadaan candi itu telah memberikan manfaat bagi Nusantara. Om Swastiastu, Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Menara Channel, siang ini atau di hari yang cerah ini, saya menjadi tamu spesial nih di salah satu sesepuh umat Hindu di Dusun Sengkan, Desa Medowo, Kecamatan Kandangan, dan termasuk beliau adalah undagi atau tukang yang terlibat dalam pemasangan candi di program Seribu Candi Nusantara. Saya perkenalkan dulu, namanya Pak Anang Tukiman. Ya. Tapi berbeda dengan istrinya Asanti. Jadi kalau ini Anang Tukiman, jadi bukan Anang Hermansyah. Ya kan? Terus kemudian Mas Doni. Ya. Nah, kalau Mas Doni ini berbeda ya. Biasanya kalau sahabat Menara Channel pasti paham penanggung jawab program adalah saya sendiri. Kemudian ada Pak Durjono, Ketua Panitia Program Seribu Candi Nusantara. Nah, Mas Doni sebenarnya kan tim apa ya? Bukan tim Bapak Belur ya. Tapi tim pelengkap. Nah, pelengkap tapi Pak, tanpa dia nggak bisa jalan kita. Nah, gitu kan. Jadi itu dibilang pelengkap ya pelengkap. Tapi kalau menyeluruh lah. Nah, all in. Jadi all in. Jadi mulai stocking material, ngawasin tukang, ya kan. Termasuk nyukat juga Doni. Jadi semua dia tahu kan adalah seluk-beluk terkait program Seribu Candi Nusantara. Bisa dibilang multifungsi ya. Nah, multifungsi ya. Nah, kalau bahasa kita kan untung masih ada anak muda yang mau dipeluk kodo lah orang Jawa bilang gitu kan. Jadi disuruh sana, disuruh sini tapi kurang lebih seperti itu. Jadi ini bahasa-bahasa kita yang kita gunakan hari-hari. Nah, ini kan kita jarang lah, ya kan, orang-orang di balik layar lah muncul di permukaan. Jadi biasanya kalau Pak Anang ini hari-hari ketika kerja ya tadi mainan gerinda, mainan debu, mainan semen. Nah, pertanyaan pertama ke sesepuh kita nih, Pak Anang. Sampai hari ini, kurang lebih sudah berapa candi yang terpasang? Kurang lebih yang sudah terpasang 19 candi. Jadi Pak Tuk udah memasang sekitar 19 candi ya? Itu meliputi dari Sengkan sendiri. Sengkan. Terus itu Medowo. Terus langsung Malang ya? Malang itu Dodol. Terus Waringan, Melancu sama itu Selumbung ya. Iya. Jadi ada 2 kabupaten ya, Kediri sama Malang yang dilayani. Kemudian yang sudah di Melaspas itu kurang lebih ada 9, Pak. 9 ya. Wilayah Sengkan ya. Wilayah Sengkan. Ya. Yang belum itu yang saya tanya itu yang di luar tadi ya. Oh, yang di luar yang sudah di Melaspas itu 19. Yang belum di Melaspas ini yang 19 ya. 19. Ya. Terus Pak Anang. Iya. Kok tertarik ikut masang candi itu awalnya bagaimana ini? Nah, itulah awalnya gini, Pak. Saya itu melihat di Budok, itu yang berdiri pertama kan Budok. Ya. Sebetulnya saya tidak ada minat. Awalnya tidak ada minat untuk memasang candi. Tapi saya lihat itu di Budok, wah, itu hati saya tersentuh. Akhirnya saya timbul pertanyaan, wah, ini untuk leluhur. Untuk leluhur kita. Jadi supaya mendirikan candi ini, yang saya berikan ini, itu untuk meletakkan atau menyelesaikan leluhur kita. Nah, itulah. Yang saya inginkan ya itu awalnya itu ya. Itu. Jadi ketika ada sosialisasi, ketika ada pendaftaran, saya ikut langsung. Tapi kan setelah melihat setelah melihat itu langsung saya ada greget itu ikut niat. Saya tak masang candi Lepas itu kawan semua mulai banyak ya. Mulai pasang.
Nah, di Kandangan ini termasuk dusun Sengkan ini termasuk salah satu dusun terbanyak. Iya, Pak. Yang memasang candi. Jadi di sini umat sekitar 75 kakak ya. Iya. Sekitar 75 kakak. Dan ternyata saya sendiri sebagai penanggung jawab itu hadir kali ini itu merasa nggak rugi sama sekali, ya kan? Saya lihat begitu saya masuk bau dupa nyala. Iya. Berarti yang punya rumah memang punya niat. Iyalah. Untuk menghormati leluhurnya, gitu kan? Begitu Pak, ya? Iya. Nah ini. Nah berikutnya ke Mas Doni dulu lah, kasihan nanti. Nah mungkin sekilas ya. Jadi ketika kita awal program itu, jadi saat itu kan kita tidak langsung Mas Doni ini terlibat, ya kan? Jadi ketika sudah mulai awal-awal jalan, saat awal itu baru satu komando. Jadi saya sendiri sama Pak Bagus Rama namanya, tukang yang mengepalai semua tukang baik cetak maupun pasang, ya kan. Kemudian berjalannya waktu sekitar bulan kedua. Ya, bulan kedua. Ada percepatan ceritanya kan. Nah, ketika percepatan kan kita nggak mungkin komando itu cukup dari satu orang. Akhirnya mau tidak mau Mas Doni ini terlibat gitu kan. Nah, itu kan. Jadi awalnya boleh dibilang kecelakaan. Kecelakaan. Karena ada satu dan lain hal yang kita perlu percepatan, akhirnya Mas Doni ini terlibat. Jadi kalau Mas Doni masih muda, jadi masih single. Masih single. Kok promosi juga ya? Gak apa-apa. Gak apa. Masih single, kemudian pendidikan juga tinggi lah. Jadi pendidikan tinggi. Jadi mungkin kesannya dulu Mas. Gimana rasanya ketika harus mengkomando tim cetak, tim tukang, pengiriman, termasuk nyukat, harus ngatur material dan lainnya. Monggo. Sebelumnya Om Swastiastu. Nah, untuk kesan pertama, ini kan dari panitia sendiri, Mas Tio sendiri bilang atur keuangan gitu kan awalnya betul. Awal atur keuangan. Oke, saya jalani. Setelah itu saya kan dari backgroundnya sendiri itu kan teknik elektro ya. Misalnya teknik elektro. Jadi untuk masalah di bangunan ngurusi tukang itu nggak ada. Nah ini yang bikin bingung. Dari keuangan, kemudian pengadaan material. Lambat laun pengadaan material udah paham. Terus kemudian ngurusi tukang, yang cetak dulu, oke. Habis itu keluar, mulai survei, ikut survei. Setelah itu Mas Yo, ya bolak-balik lah dari Jakarta ke sini. Itu otomatis saya yang pegang ini semuanya jadinya. Ya tetap awalnya itu bingung pasti. Iya pasti. Bingung terus kemudian yang ngurusin namanya orang banyak. Permintaan ini. Mintanya segera, cepat. Semuanya minta cepat, apalagi ketika mau melaspas pertama itu ya. Nah, itu. Wah, itu yang luar biasa itu. Itu jujur ya. Dari jam 7 pagi itu cetak ornamen candi. Sampai malam nggak selesai. Itu udah mendekati mungkin seminggu lah. Hampir seminggu untuk mau melaspas pertama. Sampai malam nggak selesai. Akhirnya apa? Dilanjutkan sampai jam 4 pagi. Nah itu pengalaman Pak. Ya gimana? Kita ya seneng-seneng gimana ya? Seneng-seneng capek. Karena umat pengennya semua dibangun segera. Pengen ikut melaspas semua. Melaspas bersama pertama. Kita lakukan lah. Kita jalani, kita lakukan pelan-pelan. Ya tim dari pencetak juga ngeluh, awalnya ngeluh, biasa kan orang kan biasa. Tapi ya untungnya Danau Tunggara tetap selesai. Berjalan lancar. Iya. Ya memang saat itu boleh dibilang melaspas bersama pertama itu crash program lah. Jadi kita biasa anggaplah kita naik motor biasa roda gigi 1 ya. Tiba-tiba langsung gigi 4 gitu kan. Wah, nah itu yang memang ya mau gimana lagi. Bahkan kita pengalaman saya sendiri H-2 itu masih ikut naikin candi, nurunin candi, Pak. Sampai jam 10 malam itu. Itu H-2. H-2. Jadi itu candi itu harus terpasang dan harus bisa siap dimelaspas di tanggal yang sudah ditetapkan. Nah, mungkin ke Mas Doni lagi nih, ya kan. Hal yang menarik nih.
Ya kan kita kan berhadapan dengan tukang ya. Saya tahu persis lah ya. Saya tahu persis tukang cetak itu karakternya satu-satu saya tahu lah. Tukang pasang saya juga tahu. Satu-satu. Maunya gayanya gimana, ya kan karakternya bagaimana. Nah, yang paling berkesan lah di antara mereka itu apanya ini? Yang paling berkesan ya pertama yang ngatur tukang cetak lah ya. Untuk tukang cetak tentu banyaklah keluhan, kan berat itu. Tiap hari berat, punggung pasti kan. Ya udah kita tambah, sempat ada tambahan tukang cetak. Oke, kita tambahkan. Kemudian kalau yang keluhan di tukang pasang, yang pasti banyak ini antara cetakan yang kirim sama yang di lokasi ada yang berbeda. Ada yang salah karena ornamen itu jumlahnya ya satu candi bisa puluhan ornamen. Hampir 100 lah itu. Betul. Jadi ya susahnya di situ untuk komunikasi itu. Tapi ya Setunggara kembali lagi perjalanan waktu dan pengalaman itu yang membuktikan kita bisa berhasil lah ya. Ya. Kalau untuk Pak Anang nih, ya kan. Dibayar berapa sih Pak sama panitia? Waduh, ini saya ngatur. Itu jangan. Jangan ya. Loh, tapi kan gini, artinya Bapak bekerja kan dibayarkan ya, bukan ngayah ya. Bukan ngayah ya. Saya pun berterima kasih dibayar. Kalaupun tidak dibayar pun saya pun rela, tapi betul. Tapi kalau dibayar. Tapi kalau rela itu kebanggaan kita, Pak. Nggak boleh gitu. Oh enggak. Saya bayar kan? Bayar. Kalau Pak Anang kan pekerjaannya kan dari rumah ke rumah. Iya. Ini pertanyaan terakhir. Ada nggak yang rumah itu tuan rumah ya sampai tidak menyediakan minuman dan makanan itu kira-kira ada nggak? Oh nggak ada. Nggak ada. Itu semua full ya. Betul. Ya, jadi artinya uang yang diterima dari panitia itu bersih ya. Jadi makan ditanggung oleh pemilik rumah. Bonusnya rokok? Saya pun nggak ngerokok. Oh nggak ngerokok ya, Setunggara nggak ngerokok. Iya. Tapi di antara tadi 28 candi ya. Iya. Dari 28 candi itu ada nggak yang paling berkesan di antara mereka? Kita tidak perlu Pak Anang menyebutkan nama lah. Ada nggak yang paling berkesan di antara 28 kepala keluarga yang sudah dikunjungi tadi? Ada. Nah, gimana? Boleh cerita nih. Yang paling berkesan lah ya? Ada. Kadang itu orang ya, kadang-kadang itu pas berkesannya itu kadang-kadang ya kalau orang yang biasa itu, langsung dia berterima kasih itu paling baik, paling utama. Paling utama. Ya, berterima kasih terus langsung saya masuk situ, dia pun istilahnya kalau Jawa sangat enak lah ya. Sumrambah lah ya. Cara istilahnya Jawanya itu sumrambah lah, betul itu ya. Itu berkesannya itu di situ pun saya ikut di situ, kerja di situ pun santai, dia pun senang menerima kita, gitu loh, senangnya kita. Tapi ada yang menjengkelkan nggak, Pak? Ada. Pasti ada. Manusia itu manusiawi ya. Memang tidak ada sempurna. Tapi memang ada. Tapi ya nggak apa-apa lah, memang. Ya itulah manusia. Itulah manusia. Nggak apa-apa. Yang penting jaya terus masang candi itu terus. Jaya terus. Betul. Nah, kalau dari sisi itu, terus apa namanya? Kan ini kan kalian berjauhan nih. Ya kan? Iya. Saya pernah dengar cerita kan sampai harus nginap di rumah. Itu di kampung halaman ya. Nah, itu harus menginap, dan mungkin sahabat Mandala Channel ya. Jadi akses dari Kediri ke Malang ini kan dekat. Tapi jalurnya lumayan ekstrim. Jadi betul. Kalau saya boleh cerita, saya masih ingat loh Pak Anang ini ketika turunan itu terjal. Ketika turunan di dekat wisata Tanggulasi, turunan yang terjal itu masih bisa. Iya, masih bisa. Begitu rata malah jatuh. Malah jatuh itu. Saya heran itu. Ini tegang itu, Bang. Mungkin saking capeknya itu ya. Itu pegang rem terus. Kau itu masuk itu Tanggulasi. Turun itu kan ya cukup panjang lah. Saya juga pernah lewat lah. Iya. Pernah lewat. Betul, pas itu loh.
itu di dataran itu rasa jatuh. Malah jatuh. Kaki saya pun sakit tuh. Tapi ya nggak apa-apa lah. Nggak apa ya. Kan pulang-pulang malam nih, istri nggak ada keluhan ya? Nggak ada. Kalau istri saya nggak ada keluhan, ya? sekali. Kalau saya itu kadang pulang dari Kabupaten Malang, dari Malang lah itu dari Dodol itu kadang pukul 7, pukul setengah 7 itu kadang. Kadang itu saya sampai tidur menginap di sana, menginap di sana di tempat rumah kawan saya. Ada saudara ya, sana ada ya? saudara sana banyak. Ya. Memang saya asli Dodol. Asli Dodol ya. Jadi Pak Anang ini dapat jodoh putri Kediri. Nah, akhirnya menetap di Kediri. Tapi kebetulan ketika ke Malang ya kayak reuni lah ya. Nah, Mas Doni, pengalaman kita kan ini kan bermain ya. Kita bermain bekerja di area spiritual sebenarnya kan ya. Jadi apa yang kita bangun kan bukan bangunan biasa. Nah, bangunan itu kan mulai dicetak sampai dikirim, dipasang, di Melaspas ini kan ada sesuatu yang bekerja di sana. Nah, termasuk ketika survei segala kan juga ada perbedaan kan di sana kan. Ada pengalaman enggak yang yang menarik, yang membuat yakin nih bahwa ketika pilihan saya untuk ikut terlibat di program ini nggak salah? Untuk pengalaman itu banyak Mas sebenarnya. Mungkin dari survei apa yang menarik dari sana? Dari survei itu ada beberapa rumah yang ya ini saya nggak mengada-ngada, ini asli. Jadi pengalaman kalau nggak salah yang rumah pertama itu masuk Jombang ya, masuk Jombang. Di situ ketika saya survei nyukat, itu ada seperti roh-roh leluhur itu, tapi pakaiannya orang-orang biasa, orang-orang kayak ya rakyat biasa. Itu memenuhi ruang tamu semua. Nah itu yang pertama. Kemudian padahal itu masih proses survei masih ya, suket. belum dikirim belum apa lah ya. Jadi masih suket, masih survei. Saya pun pertama kali ke situ, baru pertama kali. Kemudian yang di Kabupaten Malang di Tempuran. Nah, di Tempuran itu berbeda lagi. Ini kasusnya hampir sama tapi berbeda yang di situ. Kalau yang di sana tadi kan orang-orang biasa, masyarakat biasa. Nah, kalau yang di Tempuran ini sama. Saya pertama kali survei juga. Ini ada kayak leluhur mungkin ya, leluhur bayang-bayang. Begitu kita turun ke lapangan, ada kayak seperti raja gitu. Di titik itu berkumpul penuh gitu Mas. Di titik yang mau kita pasang candi itu ya. Kita pasang. Nah, yang agak di sana-sana itu ada yang berjauhan kayak agak jauh gitu. Ini saya kurang tahu ya. Ini pandangan saya. Halusinasi atau apa ya? Tapi itu menurut saya kayak benar-benar nyata gitu. Benar-benar nyata ya. Ya kurang lebih itu ketika survei ya. Nah setelah anggaplah ini kita kan ada kunjungan juga ya. Jadi kalau sahabat Mendalam Channel ya. Jadi kadang kita kan setelah kita pasang, setelah kita melaspas, ada beberapa candi yang memang kita kunjungi. Ya satu hal memang ini adalah kami menjaga nih, memastikan kalau bahasa saya adalah lilin yang sudah kita nyalakan itu supaya kita tahu bahwa itu masih tetap menyala, nah kan. Nah setelah di antara candi-candi yang sudah di Melaspas ini khususnya, ada nggak yang seperti itu? Yang sudah di Melaspas ini variasi ya? Iya variasi banyak sekali. Itu di tiap candi itu kalau menurut saya yang kan saya dari rumah bawah ini dari Bodok ke Sengkang ke atas itu kayak beda-beda auranya tuh beda-beda. Setiap rumah punya aura berbeda lah ya, rasa berbeda ya. Nah itu yang saya rasakan. Dan yang punya rumah juga setelah di Melaspas banyak yang bermimpi itu Mas. Itu nanti kita perlu catat mimpinya satu persatu kalau perlu nih. Itu yang berkesan lah. Berkesan ya. Saya sebagai yang tim lapangan lah ya, tim lapangan. Saya mendengarkan satu-satu ceritanya orang yang sudah pasang, ya ikut seneng lah tentunya. Nah satu hal yang menarik kalau Mas Doni ini kalau sekarang dia pergi ke pura atau mana itu ketemu anak-anak muda itu cium tangan sama dia. Nah itu yang susah. Itu yang menarik. Ini gimana? Jadi anak-anak muda yang paham kita gitu kan. Kalau sama Mas Doni ini cium tangan sekarang. Kalau sama saya biasa aja karena saya nggak pernah di rumah. Nah
Ini kan gini ya Pak Anang ya, apa namanya? Balik lagi ke Pak Anang lah ya. Saya kemarin sempat lah ngobrol beberapa umat di luar kandangan. Ya, termasuk di kandangan juga ada sih. Di kandangan udah cukup lama lah, ada desas-desus lah. Termasuk di luar kandangan itu sekitar 2 minggu yang lalu lah saya dapat ada pertanyaan, Mas, apakah umat yang memasang candi itu harus bayar gitu kan? Nah kan, bayarnya sekian gitu kan. Nah, ini pertanyaan ke Pak Anang kan, Pak Anang ini kan selain tukang, ya kan, kan juga penerima program nih, seperti yang kita lihat di belakang kita ini kan ya. Nah, ketika Pak Anang menerima ini, ada nggak uang yang diberikan ke panitia, ke Mas Doni, ke saya gitu? Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Itu cuman orang bicara itu belum tentu nyatanya, nggak tahu artinya gimana. Kita ini semua gratis. Gratis ya. Nah, kita semua ini pakai ini gratis. Dia hantar pun gratis, kita masang pun gratis. Cuman kita menyediakan. Yang perlu menyediakan itu apa ya? Semen, itu pasir atau batu itu untuk kita sendiri, bukan buat pondasinya saja ya, sama isian. Bah itu tidak ada ini pun biaya itu tidak ada, spesial pun nggak ada. Terus untuk ketika memasang nih di rumah-rumah umat ini. Ada nggak umat dimintain ongkos untuk tukang gitu? Oh nggak ada. Nggak ada ya. Mas Doni, nah ini kan penanggung jawab Mas Doni. Iya. Nah kalau saya pengalaman ya, kalau dikasih nggak. Cuman pas saya kirim, nah sampai rumah umat itu mau dikasih ganti ongkosnya. Ini Mas buat ganti ongkosnya. Loh enggak Pak, saya ini enggak minta itu. Ini gratis gitu. Itu ada pengalaman kayak gitu. Kalau saya ikut ngirim ya. Ketika itu kan, Pak Tio ongkosnya berapa? Saya pernah juga. Terus saya tanya balik, Ibu punya duit berapa? Kalau uangnya duit segitu kurang Bu, ya kan? Kalau saya dibayar segitu nggak cukup bayarnya gitu. Akhirnya ya sebenarnya kita nggak ada pungutan ya. Jadi bahkan ya kita kirim itu paling jauh saat ini sampai di Bedali. Jadi kalau Bedali itu dari kandangan ya, dari rumah produksi itu perjalanan pick up itu 1,5 sampai 2 jam. Iya. Kan? Jadi itu pun juga tanpa biaya. Jadi sopir, solar, kendaraan itu tanggung jawab dari panitia. Begitu. Jadi kayak mobil itu kita ada umat yang kasih pinjam, Pak. Nah, kasih pinjam, jadi dan panitia tidak perlu membayar sewa, jadi bisa bebas kita pakai sampai program itu selesai. Nah, itu contoh kebetulan umat ya. Solar itu tanggung jawab panitia untuk kendaraan. Jadi terkait dengan isu-isu tadi, jadi sebenarnya momen waktu inilah saya menjawab langsung lah ke sahabat Mandala Channel, ke umat Hindu di Kediri khususnya. Dan di Jawa Timur pada umumnya untuk program 1000 candi itu gratis. Tidak jadi, yang dimaksud gratis adalah badan candi. Badan candi sampai puncak, sampai ornamen itu gratis dari panitia. Nah kemudian sementara memang kita masih batasi untuk di luar Kediri yang cukup jauh ya. Contoh di Blitar umpamanya. Di Blitar itu kita minta umat untuk mengambil. Untuk mengambil. Jadi karena kita kan kita untuk di wilayah Kediri juga masih sangat terbatas kendaraannya. Jadi ketika kita harus keluar Kediri itu kita masih kesulitan. Jadi contoh di Tulungagung itu sama umat dari Tulungagung mengambil. Kemudian ada lagi di Sidoarjo. Sidoarjo juga sama mengambil. Tapi ada beberapa kasus yang spesial. Jadi di antara umat yang menerima spesial program 1000 candi itu kita berikan, walaupun di Blitar contohnya kita kirim, ya kan. Termasuk hal-hal lain juga kita support tapi bukan dari panitia. Yang mengeluarkan dana adalah yayasan, gitu. Jadi di luar konteks atau di luar keuangannya panitia. Jadi kalau panitia hanya untuk sebatas yang seperti tadi. Tapi untuk di luar-luar yang ada kasus spesial itu tanggung jawab yayasan. Ya, jadi kita ada pembedaan keuangan, mana keuangan yang panitia 1000 Candi Nusantara, mana urusan yang ditanggung oleh yayasan. Nah, begitu juga dengan sahabat Mandala Channel ya, untuk di wilayah Kandangan dan Jombang ya. Untuk pemangku itu kita ada spesial juga. Pasir, semen itu kita bantu. Nah, sama untuk dana untuk pasir dan semen ini tidak dari program.
ya kan? Tapi dari yayasan. Nah ini yang supaya apa? Karena kami di yayasan juga merasa dibantu dan terbantu oleh keberadaannya para pemangku. Makanya kita utamakan untuk beliau-beliau supaya tidak ada beban tambahan ketika beliau-beliau ingin menambahkan candi di rumahnya. Begitu. Nah mungkin Pak Anang ini terakhir lah. Kita nggak usah panjang-panjang ya kan. Tapi saya pikir cukup lah pesan untuk umat Hindu di Kediri khususnya, Jawa Timur umumnya. Nah termasuk mungkin kesannya Pak Anang setelah membangun candi itu bagaimana dengan keluarga, kemudian anak-anak. Gitu. Kalau kesan saya setelah candi terpasang, sini saya pun keluarga tentram, damai, tenang. Terus kita pun betul, saya bicara ini betul. Itu seandainya macamnya itu keluarga saya pun tentram, ayam damai. Terus rezeki itu mengalir terus, betul. Betul itu saya bicara itu. Soalnya apa? Soalnya leluhur kita yang sudah kita disucikan di sini. Lepas itu dia kan kita selalu berbakti rutin pada leluhur. Lepas itu leluhur langsung mengerti kita lah itu saling ketergantungan. Jadi hubungan antara leluhur dengan kita yang masih hidup kan lebih dekat sekarang ya. Lebih dekat. Ya kan kalau dulu kan diringgikan di pura, sekarang langsung di candi di masing-masing keluarga. Ya. Istri saya pun sangat itu. Cukup rajin lah. Saya lihat cukup lah. Di sana ada kopi, ada teh, ada air putih, ada dupa menyala. Betul. Yang spesial lagi ada kendi. Nah itu yang membedakan. Karena kalau zaman dulu di masing-masing rumah orang Jawa di depan itu selalu ada kendi dan isi air putih. Untuk apa? Selain secara skala itu ketika ada orang lewat haus dia akan minum di sana. Tapi secara nis itu juga ada fungsinya sebenarnya. Nah ini yang salah satu yang mungkin kebanyakan kita sebagai orang Jawa saat ini mulai egois. Kadang aja kita bertamu ngobrol lama, kopi nggak ada, Pak. Itu kan. Ya kan, ini contoh, ya kan. Kadang, tapi Astungkara hari ini saya baru datang, kopi udah siap, gitu kan. Ini yang membedakan, itu kan. Jadi contoh tadi yang terkait kendi, mungkin kita sebagai orang Jawa, mulailah, ya kan, kita mengenali leluhur kita dengan hal-hal yang pernah dulu lakukan leluhur kita. Kebaikan itu tidak harus bayar mahal kok. Ya kan, kendi juga nggak mahal, air putih itu juga nggak mahal. Nah, kita tinggal ngambil, kalau mau direbus, nggak direbus juga nggak apa-apa. Tapi kalau itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang lewat sebagai manusia atau makhluk yang lewat sebagai yang tidak kasat mata, itu adalah salah satu bentuk karma baik bagi kita. Nah, Mas Doni, monggo Mas. Apa yang diharapkan nih cita-citanya? Cita-cita terkait dengan 1000 candi. Untuk 1000 candi ya harapannya untuk semua umat ikut membangun, ikut merasakan juga manfaatnya adanya 1000 candi ini. Program ini. Tentu kalau itu kalau saya jalan bisa jalan-jalan, lihat rumah yang ada candinya itu senang. Ya itu. Selain itu ya itu manfaatnya untuk kedekatan dengan leluhur, untuk tambah berbakti itu biar memang pas lah ya. Biar semua umat ikut merasakan. Ya. Dan tentunya yang umat yang ingin memasang itu tidak harus upacara entas-entas dulu. Walaupun belum melaksanakan upacara entas-entas tetap bisa. Ya kan? Mungkin yang satu hal ya, saat ini kan memang banyak pemahaman yang mungkin kurang pas yang diterima oleh umat Hindu di Kediri khususnya, Jawa Timur umumnya, terkait dengan candi dan lainnya. Nah, satu hal yang menarik sebenarnya, candi sudah ada dari sekitar abad ke-7 dan bertahan sampai hari ini. Ya kan? Kalau ada yang mengatakan membuat atau memasang candi itu sesat atau salah, betapa durhakanya kita terhadap leluhur kita dari abad ke-7 yang sudah membuktikan keberadaan candi itu telah memberikan manfaat bagi Nusantara, memberikan kemakmuran bagi kita di Indonesia, dan kita masih bisa melihat
bisa merasakan bahkan candi yang hanya pondasi saja. Kalau kita bisa merasakan, energinya masih sangat luar biasa. Itu adalah luar biasanya leluhur kita, ya kan? Kita sendiri untuk membuat sesuatu yang punya rasa seperti itu masih perlu belajar. Tapi beliau semua candi walaupun kadang hanya tinggal batu sedikit pun energinya masih bisa dirasakan dan masih memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar tanpa kenal agama di sana. Jadi dia mengayomi semua umat yang ada di sekitarnya. Itu adalah pemahaman yang luar biasa, tidak sempit. Nah, kadang kita saat ini semakin pintar kita, semakin tinggi pendidikan kita, pemahaman kita makin sempit dan ternyata makin bodoh kita. Nah, itu adalah penutup dari saya. Mudah-mudahan apa yang kami diskusikan hari ini dengan Pak Anang dan Mas Doni bisa membuka dan menjawab berbagai pertanyaan umat yang belum tersentuh oleh program ini, tapi mengajukan pertanyaan atau menerima informasi yang kurang pas, bisa terjawab bahwa program ini adalah program yang tidak berbayar, alias gratis. Nah, kami berjuang untuk kembali bangkitnya Nusantara. Jadi supaya hubungan antara kita sebagai manusia bisa tersambung kembali dengan leluhurnya. Karena di mana bangsa yang hubungan dengan leluhurnya terputus, maka bangsa itu akan makin terpuruk. Nah, sebagai penutup, saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari apa yang kami sampaikan, kami diskusikan, dan saya tutup. Oh, sebelum saya tutup, jangan lupa untuk sahabat Mandala Channel dan umat Hindu di Nusantara untuk like, komen, subscribe Mandala Channel, kemudian membagikan informasi ini kepada sahabat-sahabat kita yang berkenan, dan tentunya dan terakhir ya untuk semua donatur program 1000 Candi Nusantara dimanapun berada, di Indonesia ada, di Malaysia juga ada, kami mengaturkan banyak terima kasih. Ini adalah bukti program kami berjalan dan dan dirasakan manfaatnya oleh umat yang menerima. Dan terakhir saya tutup, Om Santi 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 Om. Jangan lupa Pak. Jer Basuki Mawa Beo.